Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Azhara Putri dari Prodi Manajemen Universitas Teknologi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Oktaviani dari Universitas Teknologi Nusantara, Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya dan rekan saya Mbak Priscilia kebetulan mendapatkan amanah atau tugas dari Bapak dosen kami Bapak Agung Triputranto untuk memaparkan video materi tentang melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Silahkan disimak ya kawan-kawan. Terima kasih. Jadi, apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Tujuan pemasaran yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua, memperluas pasar. Yang ketiga, mengedukasi konsumen. Yang keempat, meningkatkan keuntungan profitabilitas. Tugas periset pemasaran. Yang pertama, pemahaman atau gagasan pemasaran atau marketing insight, yaitu memberikan informasi diagnostik tentang bagaimana dan mengapa kita meneliti dan pengaruh tertentu di pasar, dan apa arti hal tersebut bagi pemasaran. Yang kedua, ada pemasaran atau marketing research, sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematik, serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Kategori perusahaan riset pemasaran. Yang pertama, ada perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa, yaitu adalah mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Yang kedua, ada perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan, yaitu dikerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan temuan. Yang ketiga, ada perusahaan riset pemasaran spesialis lini, yaitu memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Proses riset pemasaran. 1. Mendefinisikan masalah, alternatif, keputusan, dan tujuan riset. 2. Mengembangkan rencana riset. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Menganalisis informasi. 5. Mempresentasikan temuan. 6. Mengambil keputusan. Sumber data riset. Data primer adalah data baru yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu atau untuk proyek riset tertentu. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah ada di suatu tempat. Pendekatan riset. A. Riset observasi. Periset dapat mengumpulkan data baru dengan meneliti pelaku dan setting yang relevan. Diam-diam meneliti ketika mereka berbelanja atau ketika mereka mengkonsumsi produk. B. Riset etnografi. Pendekatan riset observasi tertentu yang menggunakan konsep dan alat dari ilmu antropologi dan disiplin ilmu sosial lain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana orang hidup dan bekerja. C. Riset kelompok fokus group, sebuah kumpulan yang terdiri dari 6-10 orang yang dipilih secara teliti oleh periset berdasarkan pertimbangan demografis, psikografis, atau pertimbangan lain, dan dipersatukan untuk mendiskusikan berbagai topik minat dalam waktu yang panjang. D. Riset survei. Perusahaan melaksanakan survei untuk mempelajari pengetahuan, kepercayaan, preferensi, dan kepuasan masyarakat, dan mengukur berbagai besaran ini dalam populasi umum. Pendekatan riset, yaitu ada data perilaku. Pelanggan meninggalkan jejak perilaku pembelian mereka di data pemindai toko, pembelian katalog, dan database pelanggan. Yang keenam atau F. Riset eksperimen. Riset yang paling valid secara ilmiah dalam riset eksperimen atau experimental research. Riset ini dirancang untuk menangkap hubungan sebab akibat dengan menghilangkan berbagai penjelasan tentang temuan yang diteliti. Jika eksperimen itu dirancang dan dilaksanakan dengan baik, manajer riset dan pemasaran bisa 100% mengandalkan kesimpulannya. Instrumen riset. Yang pertama ada kuesioner. Yang kedua ada pengukuran kualitatif, yang ketiga ada peralatan teknologi. Selanjutnya, gagasan pemasaran memasuki pikiran konsumen dengan riset kualitatif, yaitu ada asosiasi kata teknik proyektif, yang kedua ada visualisasi, yang ketiga ada personifikasi merek, yang keempat ada teknik tangga. Rencana pengambilan sampel. Yang pertama, unit pengambilan sampel. Siapa yang harus disurvei? Yang kedua ada ukuran sampel. Berapa banyak orang yang harus disurvei?
Yang ketiga ada prosedur pengambilan sampel. Bagaimana kita harus memilih responden? Metode kontak untuk riset, kuesioner surat. Kuesioner surat adalah cara terbaik untuk menjangkau orang yang tidak mau memberikan wawancara pribadi atau orang yang responnya mungkin bias atau terdistorsi oleh wawancara. Wawancara telepon, sampel probabilitas A. Sampel acak sederhana, B. Sampel acak terstratifikasi, C. Sampel gugus. Sampel non probabilitas A. Sampel mudah, B. Sampel penilaian, C. Sampel kuota. Wawancara pribadi. Wawancara pribadi adalah metode yang paling fleksibel. Pewawancara dapat mengajukan banyak pertanyaan dan mencatat observasi tambahan tentang responden seperti pakaian dan bahasa tubuh. Wawancara online, ada begitu banyak cara menggunakan internet untuk melakukan riset. Sebuah perusahaan dapat mencantumkan kuesioner dalam situs webnya dengan berbagai cara dan menawarkan insentif untuk menjawabnya, atau perusahaan dapat menempatkan spanduk di situs yang sering dikunjungi. 7 karakteristik riset pemasaran yang baik. Metode ilmiah. Riset pemasaran yang efektif menggunakan prinsip-prinsip metode ilmiah, observasi yang teliti, perumusan hipotesis, prediksi, dan pengujian. Kreativitas riset. Dalam wujud terbaiknya, riset pemasaran mengembangkan cara inovatif untuk menyelesaikan masalah. Perusahaan pakaian yang memproduksi pakaian untuk remaja memberikan kamera video kepada beberapa pemuda, lalu menggunakan video itu untuk kelompok fokus yang diadakan di restoran dan tempat-tempat yang sering dikunjungi remaja. 7 karakteristik riset pemasaran yang baik. Beragam metode, yaitu sama dengan riset pemasaran tidak boleh terlalu bergantung pada satu metode saja. Mereka juga menyadari nilai menggunakan 2 atau 3 metode untuk meningkatkan keyakinan dan hasilnya. Selanjutnya ada ketergantungan antar model dan data. Riset pemasaran menyadari bahwa data diterjemahkan dari model yang mendasari dan memandu jenis informasi yang dicari. Selanjutnya ada nilai dan biaya informasi. Riset pemasaran memperlihatkan perkiraan nilai informasi terhadap biayanya. Biaya umumnya mudah ditentukan, tetapi nilai riset lebih sulit dihitung. Nilai riset tergantung pada reliabilitas dan validitas temuan kehendak manajemen untuk menerima dan bertindak berdasarkan penemuan tersebut. Selanjutnya ada skeptisisme yang sehat. Riset pemasaran memperlihatkan skeptisisme yang sehat terhadap asumsi persuasif yang dibuat oleh manajer tentang cara kerja pasar. Yang terakhir ada pemasaran etis. Penyalahgunaan riset pemasaran dapat merugikan atau mengganggu konsumen, meningkatkan ketidaksukaan pada apa yang dianggap konsumen sebagai serangan terhadap privasi mereka atau upaya penjualan terselubung. Kesimpulannya adalah riset pemasaran dan peramalan permintaan merupakan komponen penting dalam strategi bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk memahami pasar, mengantisipasi perubahan permintaan, dan mengambil keputusan berbasis data guna mencapai keunggulan kompetitif. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.